عن البحار المبيض عن سوء
سلامة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الله yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa, tetap tiap hari dan masa. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. Ya Arhamar Rahimin
والتعليل وتذكرى وتذكير وترعى والاتباع والإفادة والاستفادة والحث وعلى التمسك بكتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Hadis ada di bawah itu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Jika ada hadis dan ucapan kita, asal maknanya hadis ucapan. Siapa aja bisa ngomong namanya hadis. Jamaknya ahadis. Hadis itu bisa ucapan, ya, bisa juga perbuatan, qaulan, pembelaan, perbuatan. Jadi ada aqwal hadis yang berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'al berupa perbuatan Nabi. Takrirat, Nabi hanya menetapkan waktu. Ada orang mau sholat berdiri dibaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti wa nafas sholihin. Itu nggak dari Nabi, tapi Nabi diam, nggak berikan komentar, salah nggak? Atau dibilang bikin aja agama bid'ah itu kalau gitu, ya. Tapi dia nggak berikan komentar miring. Tapi Nabi bilang ini ucapan sebaik-baik orang yang mengucapkan, ucapan yang baik, bagus. Makanya sebagian orang-orang dulu tuh kalau jaga diri di hadapan Allah Taala, dilatih itu di samping doa yang kita bernama dari yakin, mau kita yang turun, dia baca juga Allahumma atini afdhala ma tu'ti imbalakas sholihin. Kita orang udah jarang baca begitu, karena ilmu kalau nggak jelas dalil jadi apa? Yang dibangkai yang terkubur. Kita wajib jangan kubur. Setelah kita kubur jadi syai'an mahjur. Asalnya syai'an makbur, satu yang dari kubur yakunu syai'an mahjur. Jadilah sesuatu yang ditinggalkan orang. Hal itu bagus. Ya, itu bagus. Itu juga meskipun Nabi nggak mengucapkan, Nabi nggak berbuat, tapi takrir namanya hadis itu. Jadi kalau pengertian hadis buat Nabi SAW sifatnya lebih umum. Tapi kalau buat kita namanya hadis ucapan. Ya, itu secara lugo. Kalau secara khusus istilah hadis buat Nabi. Nah,
Isa alaihissalam ucapannya namanya hadis itu. Ya, itu satu. Ada yang kalau sahabat disebut bukan hadis, khobar. Sebagian membedakan antara hadis dengan khobar. Ya, khobar itu yang datang dari sahabat. Dan sahabat namanya khobar. Ada istilah-istilah. Kalau kita bukan khobar, bukan hadis, hanya sebatas kalam atau kaul ucapan. Atau bukan kalam, bukan kaul gitu. Ya. Ucapan kita kalau kalam mengandung faedah. Iya, kalau ucapan tuh mengandung faedah. Nah kita ngomong sebab faedahnya juga ada. Itu kan kalau ngomong sebab faedahnya juga ada. Kita nggak pernah baca, ya nggak pernah baca lalu kita tabarruk dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca, ya hanya baca duluan nanti ikutin gampang. Dia baca duluan, ada yang ikutin susah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna baina yadais sa'ati fitanan kaqita'il laili al-mudlimi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya qalilin rawahu at-Tirmizi. Tulisannya Tirmizi begitu. Disangka pakai lain nih kalau Tirmizi pakai tahu dan ketok. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa, dari asalnya ruwiyah, asalnya gitu. An wa madakhala alaiha an, dan majrurnya itu kalau kita belajar nahwu harus ada muta'allaqnya, asalnya ruwiyah, diriwayatkan dari Abi Musa Al-Ash'ari
perasaan kita kenal Abu Musa nama dia kan dia, padahal bukan. Ya, kita tahunya beliau sebagai namanya pokoknya Abu Musa langsung. Karena udah populer begitu kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu, kayak disangka namanya dia Abu Bakar, padahal namanya Allah. Saking gak keterkenalannya, nama aslinya hilang namanya. Lagi gitu ya, nggak pernah perhatiin apa. Tapi sih nggak pernah kehilangan, nggak pernah perhatiin. Yang kehilangan yang berarti kelupaan, nggak pernah diingat itu kelupaan. Namanya Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais. Jadi abahnya namanya Qais. Nah, qabilahnya namanya Asy'ari. Qabilah namanya itu Asy'ari. Qabilah. Ada Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari. Asalnya Asy'ariyin itu qabilah. Ini qabilah. Qabilah itu kita bilang suku dari sekian suku yang ada, gitu qabilah. Bahasa Indonesia qabilah zamannya qabail. Bahasa Arabnya bahasa Indonesia ini suku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah uji tentang qabilah Asy'ariyin. Ujinya karena sesuatu yang baik, yang bagus, ya, sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus itu dalam bahasa Arab ada dua, ada hamd, ada madah. Tinggal bicarain dulu dah, ya, tinggal ngerti. Kita lanjutin dulu. Jadi qabilahnya namanya Asy'ariyin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah uji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal Asy'ariyin idza armalu bil ghazwi aw qalla ta'amu ayalihim fil madinati jama'u ma kana 'indahum summa tasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyati bahum minni wa ana minkum. Itu tinggal ngerti apaan ngerti. Ya, kita artiin aja dah. Tentu yang ngerti Rasul SAW. Yang mentakal ini yang bicara Rasul, yang ngerti tahu percis, ya, hadis atau ucapannya pasti mutakalim. Innal Asy'ariyin artinya sungguhnya kelompok atau qabilah suku Asy'ariyin idza armalu bil ghazwi, manakala mereka setelah terjadi peperangan, rupanya yang meninggal dari orang Asy'ariyin itu banyak. Jadilah istrinya itu armalah, jadi janda. Itu kan secara langsung kan sebagai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di ujung siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya abul yatimi wal armal. Kan begitu ya. Nabi terhadap orang-orang yang menjanda perhatiannya. Ada janda anak yatimnya perhatiannya. Gak tinggal lepas, ya, tanggung jawab kalau ada. Mustahil dalam tauhid itu mustahil bahwasanya Nabi tanggung jawab lepas begitu aja, mau cuci tangan enak aja. Dari mana pelajaran ini?
Orang-orang Asy'ariyin kalau mereka itu dalam peperangan kemudian menjadi janda, lebih kepada kemiskinan ini. Atau kebenaran qalla ta'amu ayalihim fil Madinah. Mereka punya keluarga perlu makan. Bahan pokok atau makanan yang untuk keluarga itu makin menipis. Terjadinya di Madinah. Bagaimana nih mereka? Mereka punya satu sifat yang bagus, yang terpuji, orang-orang Asy'ari. Apa dibilang? Jama'u makana indahu. Mereka kumpulin tuh. Ayo dah, kita nih kumpulin. Kita punya apa nih? Dari yang punya agak banyak kan sampai yang sedikit aja kumpulin. Sampai yang agak ada yuk, kita kumpul bareng-bareng. Kumpulin untuk diapain? Pemaktasan mereka bagi-bagi. Jadi secara langsung bahwa pelajaran kita ya antara yang punya dengan yang enggak punya harus ada kesetaraan kebenaran dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan susah dalam satu kampung apa yang harus dilakukan? Di antaranya ini kumpulkan. Ada yang punya beras berapa kaleng kumpulin, ayo. Yang jangan kita makan sendiri, jangan kamu tahu aja. Nah ini orang-orang Asy'ariyin semacam itu. Memang udah budayanya, kebiasaan yang terbaik tertanam tuh dari kongkongnya. Itu nanemin sih ya. Sampai ujian Nabi SAW terhadap orang Asy'ariyin lantaran mereka satu dengan yang lain saling topang menopang. Bi'ina'in wahidin dalam satu wadah, dalam satu tempat. Siapin mereka bagi bitaswiyati dengan sama, sesuai dengan ya kepala keluarga yang membutuhkannya berapa. Enggak yang naruhnya lebih banyak kemudian ngambilnya juga dibaginya lebih banyak, enggak. Lihat kebutuhannya. Paham, ini secara garis besar doang. Paham mereka itu minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian daripada aku dan aku pun Nabi SAW bagian dari mereka. Ya, kalimat bagian itu macam-macam pengertiannya. Ya, bahwa minni mereka bagian daripada saya dan saya pun bagian daripada mereka. Saking apa itu? Saking melihat sifat yang bagusnya. Jadi kalau kita melihat seseorang punya sifat bagus, keluarga bagus, hal-hal yang bagus, kan kita suka kepengen Allah jadikan saya dari mereka. Ini sama bagian dari mereka. Kalau nggak kayak mereka, bagianlah dari mereka. Ya, jadi biar orang udah besar sekalipun nggak menjadi dia kecil, kalau dia melihat sesuatu kebaikan yang terpuji, dia mohon Allah Ta'ala bagian daripada mereka. Justru itulah yang mengangkat derajat. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, maka Allah yang akan angkat dia. Jadi asalnya Abu Musa al-Asy'ari ini namanya Abdullah bin Qais. Tadinya bukan Islam. Aslama, dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Habis masuk Islam jangan diam di situ, sebab Islam adalah perlu dakwah.
Faraja ila baladi qaumihi, pulang ke negeri daerah-daerah yang ada kaumnya, masyarakatnya, dibawakan ke Islam secara nggak langsung. Bawa, subhanallah, kalau orang udah Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hasuna Islamu, dan bagus Islamnya, itu jadi kalaupun dia nggak dianggap pelita besar ya miskah umpamanya pelita yang besar, tapi paling kagak dia bagian daripada pelita tersebut. Saya nerangin aja udah bagus banget. Pulang ke kampungnya karena dia lihat ini satu bentuk kebaikan, dia kepengen masyarakatnya untuk bagus juga. Itu orang yang bagus kan begitu, orang yang baik, orang yang bukan buat pribadinya doang bagus, buat baik itu buat dirinya doang nggak ada. Tularin tuh, bahasa tular, padahal bahasa nular nggak bagus ya. Nularin tuh, nularin. Tiru juga nggak boleh sebenarnya. Contoh bahasa kita deh. Contoh tuh yang bagus ya, supaya masyarakat menjadi bagus. Kalau udah bagus, masyarakat bagus, kondusif ya, lingkungan kagak ada yang takut. Jalan tengah malam kena dibegal kagak ada, aman udah kalau udah dasarnya semuanya itu. Pulang kemana? Ke kampungnya. Pulang ngobrolin tentang Islam, semangat ya, semangat luar biasa. Sampailah beliau bawa lagi tuh orang, nggak banyak, 50 orang. Jadi kalau ngaji memang begitu katanya. Kalau ngaji lu jangan ngaji sendiri, datang sendiri, besok ngaji sendiri, sebulan begitu, setahun begitu. Lah, kalau ngaji bawa kawan, cari lagi kawan, nggak biar banyak. Dan namanya ngaji, pikirin dirinya, pikirin juga orang lain supaya ini nggak bisa ngasih apaan, ngasih ilmu. Ada yang kita punya guru, ada kita punya habib yang ngasih, ayo ngaji. Itu kan benar tuh ya. Kalau kita ngaji, terus ini ngaji sini, alhamdulillah, tahadus binimah, masuk rumah. Semuanya disebutin aja. Berapa tahun? Alhamdulillah. Mulai nenek duduk sampai gini hari, ada 2 tahun tak pernah aneh. Kosong sampai sekarang, lolos sampai sekarang. Alhamdulillah. Nanti bawa kawan agak tuh dia tuh kawan susah banget, kawan susah. Minta sama Allah Ta'ala, nggak ada yang susah kalau minta. Sebenarnya kan bersama kalau kita andalin diri kita aja ya payah. Andalin diri kita aja lah, emang kita siapa? Emang kita siapa? Padahal diajarin namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa. Yang kakak kita udah mampu, kita lemah doa, kekuatan doa itu. Ini bilang doa silahul mu'min. Datanglah siapa? Abdullah bin Qais, nama terkenalnya Abu Musa al-Ash'ari. Orang Arab tuh biasa begitu. Kalau anaknya namanya Musa, abahnya dibilang abahnya si Musa gitu. Ya. Bagai Abu. Itu biasa begitu. Tapi kebiasaan di zaman dahulu gitu ya. Sampai sekarang juga ada juga masih. Ada juga yang keluar dari anaknya nggak ada. Yang namanya Musa, makanya disebut aja Abu Musa. Atau kalau ada anaknya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Bakar, nggak ada. Ya, bisa buat Abu Bakar. Kenapa Bakar? Bakar itu orang yang segera. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang udah percaya penuh, segera percaya pulang dari Isra Mi'raj.
dari Isra Mi'raj pulang ketemu Nabi, percaya pertama kali siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bila diberikan bahasa kita sandaman ucapan yang bagus, Abu Bakar orang yang segera menerima kebenaran. Saudara pakai proses sudah terima, udah memang dasarnya nggak pernah didapetin sedikit pun kedustaan yang keluar dari Nabi SAW, baik dari mulutnya yang mulia ataupun dari etikanya Nabi. Cara kan orang bisa juga melalui mate. Mate kagak main alis deh. Main alis deh. Padahal bohong tuh. Ya, kagak pernah didapetin. Ya. Berangkat kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi di mana adanya? Di Madinah. Berangkatlah dengan 50 orang laki-laki. Nah, kan kepala apa? Kepala keluarga. Kalau kepalanya udah ngikut, insya Allah buntut ngikut gitu. Pakai apa ya? Perjalanan dari daerah yang beliau tinggal, ya, ke Madinah. Menurut riwayat di Sapina pakai Sapina. Sapina itu kita bilang perahu gede. Kalau dulu kan belum ada pakai perahu yang kita bilang pakai apa? Diesel atau mesin. Yang jalaninnya itu perahu apaan? Angin. Kalau ada angin gimana? Alqathumur rihu ila Najasi bi ardil Habasyah. Itu kalau lagi jalan pakai perahu tongkang kecil 50 orang, anginnya arah kemana? Ke Ethiopia, ke bawah. Bukan harusnya ke Madinah, lari. Kan bahasanya begitu. Kalau orang-orang yang demen pakai ini ada apa? Iya ada apa? Ada apa? Orang itu kan udah demen tuh yang begitu-begitu. Mestik atau medistik atau makanan. La ilaha illallah. Udah deh. Allah Ta'ala punya kerjaan, kita terima. Ntar ada hikmahnya di balik itu kita baru ngeh. Kadang-kadang udah lama baru ya Allah, baru kita ngeh ya hikmahnya begini ya. Gitu. Udah Allah Ta'ala punya kemauan alqathum. Alqat al-yulki itu dilempar bahasa kita. Karena anginnya ke arah Ethiopia, akhirnya berangkatlah dia yang harusnya ke Madinah, jadi nyasar ke Ethiopia. Ada apa di sana? Rupanya wafaku khuruja Ja'far bin Abi Thalib wa ashabihi minha. Rupanya di sana masa di mana keluar mau cabut mau pulang Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib beserta para sahabat lainnya. Ketemu di sana. Di mana? Di Ethiopia. Itu kagak direncanain, angin punya rencana. Bahasa kita angin, hakikatnya Allah kan begitu. Jadi kita pakai bahasa hakikat Allah. Kalau bahasa hakikat, kalau bahasa angin yang punya mau. Ini kan kadang-kadang kita suka ngomong angin sampein salam saya pada saya. Kalau bener kagak tuh otak kita ya. Lagi bener kagak angin aja ngomong ini. Ntar tembok sekalian. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib lagi ke sana wafaqa yuwafiqu. Berbetulan ya masa atau hari keluarnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fashabihi minha atau ma'hum, pada akhirnya kalau gitu deh, dia mau mana ke Madinah, ayo deh bareng-bareng ke Madinah deh. Sampai 2 kapal yang tadinya hanya 1, 2. Itu terjadinya ketemu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fathi Khaybar, setelah ditaklukkannya daerah Khaybar. Perang Khaybar. Jadi kalau orang-orang tukang sejarah diceritain dulu nih panjang tentang Khaybar. Ya, dah kita nggak bicarain deh. Ntar Habib kita yang bicarain. Banyak deh pengalamannya. Ini Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, dia punya suaranya cakep. Ya, Hasan as-Saud bil Quran. Kalau udah baca Quran, bunyinya ya Allah enak banget, lezat benar-benar deh. Pada satu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta mendengarkan bacaannya. Kalau bahasa kita kepada Abu Musa al-Ash'ari, ayo baca itu Quran. Tengah malam, datarailah satu malam. Maka Nabi pun dibacakan itu Quran. Jadi kalau sahabat giliran diminta untuk baca Al-Quran di hadapan Nabi, kadang-kadang suka terperanjat itu. Pertama namanya Nabi yang minta kan beda ya, sama kita lain jauh, banyak jadi disamain dah. Nah, sampai kadang-kadang suka bertanya-tanya, apa saya baca Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau. Itu saking mangsannya sahabat itu, ya, kemangsannya. Ya. Nah. Nabi dengar itu ucapan bacaan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, sampai Nabi bilang begini, laqad utita mismaran min mazamir ali Dawud. Sungguh engkaunya siapa? Abu Musa al-Ash'ari diberikan satu pemberian yang seperti seruling keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan Nabi Allah Daud kalau dia udah pegang seruling, menurut cerita itu semuanya binatang yang terbang diem, saking lezat dan nikmatnya. Begitu juga Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari kalau udah baca Al-Quran, orang udah benar-benar luar biasa, lezat nikmat. Kenapa? Dari hati diterima dengan hati. Dan memang suaranya bagus. Di sini pelajaran bagi kita, kalau kita suruh adzan orang, jangan suaranya yang kayak orang ngorak bacang suaranya. Jangan, nggak boleh. Di suaranya dia enak. Coba kita dengerin, la ilaha illallah, kuping kita sakit. Jadi buat pelajaran berarti, jangan pelajaran di depan bikin malu orang. Cari yang benar-benar suaranya bagus, dulu ada rapi, imamnya yang suaranya bagus. Nah, mimpin apa itu suaranya bagus kan enak. Jangan mimpin apa suaranya sekena-kenanya. Ya Allah, benar-benar nggak ada persiapan. Siapin diri dan kagak. Suara bagus itu memang ada yang jibil asli, memang di sononya.
Dari sananya Allah Ta'ala kasih. Makanya diantaranya karunia Allah Ta'ala kepada seseorang yang besar, diantaranya dikasih suara yang udah enak aja. Dia baca Quran enak, bagus. Ada juga yang gurah supaya suaranya enak. Sebenarnya enaknya itu jadi napasnya lebih lega. Ada juga yang memang udah suaranya begitu modelnya, digurah udah 10 kali ring, 10 kali gurah, tetap aja begitu. Bagaimana suaranya? Ya Allah, Anda mau jawab yang sebenarnya ente udah sekian kali. Ini orang punya, ente punya suara yang orang gak punya deh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu idza ra'ahu qala. Ya. Sayyidina Umar kalau ketemu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, apa katanya? Zakirna Rabbana ya Aba Musa. Berikan kami zikra. Ya kan Al-Quran bilang fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya bacain Quran kepada kami ya Aba Musa. Maka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari membacakannya. Memang senang kan? Ya benar-benar itu ya Allah. Kayaknya Habib kita ini selalu tekenin supaya kita baca Quran. Jangan sampai kagak. Jangan sampai kagak. Beliau ini secara singkat aja, ya, biodatanya biografinya beliau meninggal pada usia 63 tahun. Ya, pada usia 63 tahun, tahunnya tahun ke meninggal tahun 42 Hijriah. Nah, barangkali sampai di sini kita belum pembacaan An-Nabi Musa al-Asy'ari. Menit lagi nih kita bicara sholat. Ada lanjutan. Dari bacaan itu tatimah lanjutan. Tatimah artinya lanjutan dari yang sebelumnya. Kemarin kita udah habis, terus kita punya kawan kasih kabar, itu udah habis, ada kopi lagi. Kita mesti nulis dulu, nulis deh, apa adanya deh. Tulisannya bagus, ketimbang ente. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimah. Ini kita kemarin cerita tentang orang yang ninggalin sholat. Ada yang jahidan. Nih kembali dulu deh, 5 menit kembali dulu. Biar ada sangkut pautnya, ada kaitannya. Orang yang ninggalin sholat kemarin ada karena lantaran jahidan, dia ingkari kewajiban sholat. Orang ingkari kewajiban sholat, bukan sholat aja, sesuatu yang dibilang kata ulama ma'lum minaddin bidarurah, yang sudah diketahui oleh publik-opini, orang banyak udah tahu, atau orang kafir juga tahu. Kita nih yang pamer Ramadan, orang kafir lihat, lu Islam gak puasa, puasa setahun sekali doang, dalam setahun ya sebulan doang, males.
Itu berarti kalau diingkari puasa yang maklum nanti berdorong hukumnya dia kafir. Diingkari sholat dia juga hukumnya kafir. Diingkari kewajiban haji yang dia udah mampu, dia masih kagak, atau bukan kagak mau, diingkari kewajibannya, diingkari kewajiban tersebut. Kewajiban-kewajiban yang menurut agama memang udah maklum minad-din bidorurah, udah umum orang tahu, maka dihukumkannya dia adalah kafir. Nah kalau udah kafir, ya kalau orang kafir nggak ada cerita begitunya, orang Islam yang jadi model begini. Nah dia itu nanti dapat hukuman pertama dia kafir, udah divonis kafir. Nah kalau udah divonis kafir, andai kata dia mati, ini bukan secara dibunuh dulu, ya mati begitu aja deh, mau mati, ya bagaimana itu hukumnya? Pertama jangan dimandiin, jangan disolatin, jangan dipendam di kuburan orang-orang Islam. Kalau bungkus saja deh, jangan dipendam di kuburan orang Islam. Dan kalau dia kafir, dia nggak dapat warisan dari orang Islam, ataupun dari orang Islam itu sendiri. Orang Islam, ya dari orang kafir itu sendiri, nggak warisin sampai sekarang. Jadi hartanya kemana? Hartanya itu jadi ditaruh di baitul mal muslimin, disebut dengan fai. Fai itu harta di mana orang tadinya di Islam, kemudian diingkari itu kewajiban sholat, diingkari kewajiban puasa, diingkari kewajiban yang maklum minad-din bidorurah, hukumnya dia kafir. Kalau dia mati, jangan disolatin, jangan dimandiin, jangan dipendam di kuburan orang Islam, dan tidak bisa mewarisi itu harta itu, diwarisin ke anaknya yang Islam nggak boleh sama sekali, ampun orang kafir nggak bisa. Jadi itu harta dikemanain? Ke baitul mal, ke apa dia bilang kas negara, karena negaranya berdaulat Islam pamannya. Nah, ya, nah itu baru ada pembicaraan kalau dibunuh, ya dibunuh, baru ke dibunuh. Dia dibunuh kenapa? Karena riddah, udah dianggap murtad. Kalau udah dianggap murtad, nggak boleh sama sekali itu, nggak boleh diapain, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, nggak boleh dikuburin kuburan Islam yang nggak mewariskan. Nah, kemarin itu pembicaraannya. Ada juga yang orang Islam ninggalin kasalan karena malas, anggap ringan itu masalah sholat. Kalau sekarang begini, dia kafir, diingkari itu, dikafirin atau diingkari itu sholat. Tadinya dia Islam, diingkari itu sholat kewajibannya, tapi di sholat juga. Paham ya? Nanti wajib sholat enggak? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak wajib. Kok tapi dia sholat juga? Ane sholat anggap ini sebagai olahraga. Enak aja nih kalau sholat. Dia sendiri ngingkari itu kewajiban sholat, hukumnya tetap kafir. Kagak bisa dihukumkan dia Islam, sebab dia mengingkari kewajiban itu sholat. Tadi itu, sekarang kalau dia ninggalin itu sholat, mutahawinah, nyepilihin, atau dia males, nah dia bakalan dibunuh enggak tuh? Yajibu qatluhu haddan, dia wajib dibunuh haddan, bukan riddatan, bukan kufran, tapi haddan. Bahasa haddan kalau menurut ulama-ulama fikih, dia tetap
diperlakukan sebagaimana orang Islam. Sebab ujungnya dia ma'wahu ilal jannah. Ujungnya dia tetap masuk surga. Meskipun ya ada lebih dahulu ke neraka umpamanya. Masalah kakum bisakar qalu lam nakun minal musallin. Kan begitu Al-Qur'an itu. Nah, karena itu dia dibunuhnya haddan, bukan kufran. Kalau yang tadi dia kafirin, diingkari kewajiban sholat, dia dibunuh secara riddah karena kafir, karena dia kembalinya ujungnya neraka. Ya, neraka dia udah jahanam. Kalau ini dia malas, tapi tetap masih beriktikad kewajiban sholat. Tuh, coba tuh, sedikit aja dia beriktikad kewajiban sholat. Yang 5 waktu itu masih ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ya, nggak selama-lamanya dia di dalam neraka. Pasti dia akan dikeluarkan dari neraka ke dalam surga. Nah, dia wajib dibunuh. Siapa nih? Si yang mutahawina, yang apa malas, tetap dibunuh, tapi dengan 6 persyaratan. 6 persyaratan. Persyaratan pertama bahwa imam di sini maknanya pemerintah, auna ibuhu atau wakil pemerintah atau orang yang diberikan wewenang. Kalau pemerintah Islam. Kalau nggak ada pemerintahan Islam nggak bisa. Kalau kita ini kan tokoh masyarakat umpamanya, jadi apa? Jadi tokoh masyarakat kemudian ada orang ninggalin sholat, orang Islam ninggalin sholat karena malas aja. Kalau dininggalin sholatnya zuhur, kita tunggu sampai dengan masuk maghrib. Nanti habis maghrib dia kagak mau sama kali kerjain, tobat dia kagak mau, dikerjain juga mau, udah potong deh, penggel lehernya, nggak boleh. Mesti an ya'murahul imam au naibuhu, yang perintah itu imam kepala negara atau naibuhu wakilnya atau orang yang diberikan mandat dalam hal itu. Nggak boleh sembarangan, sebab rohnya urusannya. Itu telah kita bicarain itu kemarin. Nah, ini yang tatimah mana itu? Wayuk kalau itu ya. Ayat muslimu al-mukallafut tahirul haddan gitu. Ya, benar ya. Ini arti dulu deh. Ini malam kita arti dulu sedikit. Wayuk kalau dan dibunuh. Yang bunuh siapa? Itu nggak ketahuan. Nanti harus ada penjabaran. Makanya dibacanya wayuk talu bukan wayak tulu. Itu bahasa fikih model begitu, agak susah. Wayuk talu dan dibunuh. Yang dibunuhnya ketahuan muslim. Tapi yang membunuhnya itu yang berhak untuk membunuh siapa? Imam wa naib. Ingat sebut di sini. Wayuk talu dan dibunuhnya hukum. Ayat muslim orang Islam. Al-mukallaf artinya yang udah dewasa, akil balik. Kalau diakil doang nggak balik bisa nggak? Berakal doang tapi belum balik gitu, berakal doang belum balik, belum boleh, bisa. Atau dia udah berakal, udah balik, udah usianya 15 tahun kalau pakai usia, tapi dia nggak berakal, bisa juga. Orang gila dia gimana? Ya, itu dihukumkan dia keluar, nggak bisa dihukumkan untuk dibunuh. Karena dia bukan mukallaf. Tohir itu siapa? Orang Islam yang mukallaf, yang tohir. Yang tohir, apa tohir? Kan gitu. Tohir di sini maknanya suci daripada haid dan nifas. Buat laki dia nggak ada. Buat perempuan juga begitu. Kalau meninggalin sholat karena dia malas, ada ancaman akan dibunuh. Pemerintah yang ambil tindakan yang semacam ini. Kalau kagak ada sama sekali, ya udah, memang kagak ada, belum sama sekali. Kita nih umur kita kan udah banyak juga ya. Ada yang sekian tahun, belum pernah kita dapetin bahwa itu ada habis Jumat tadi di mana, di masjid Bendungan ada orang diponcong apa di
pancong karena dia meninggalkan sholat. Ya, coba-coba yang dibikin begitu. Lah, rame. Jangan pakai coba-coba. Kalau ulama-ulama dulu belum pernah buka semacam ini, coba semacam ini, jangan kita kerjain. Kalau mau kita kerjain itu kita tanya-tanya dulu, benar apa pendapat saya yang nggak benar tuh gimana nih? Pendapatnya ini ada hukum Islam yang begini hari kita belum pernah lihat. Ada orang dipancung di negara kita, di di bendungan. Wah, repot selabatannya. Kita yang dipancung dulu. Jadi tahir ini maknanya suci, yakni dari haid dan dari nifas. Orang yang haid kalau ditinggalin sholat dia wajib qada nggak? Enggak dong. Orang yang nifas juga enggak. Kalau di puasa benar wajib qada. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kunna nu'maru bi qada'is syam wala nu'maru bi qada'is sholat. Kami orang perempuan. Kunnanya tuh nahnunya domirnya perempuan. Kami perempuan. Jangan yang laki yang pakai. Yang perempuan nih. Kami perempuan diwajibkan mengqada puasa, tapi tidak diwajibkan mengqada sholat. Dan nanti kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Dan kita minta kepada Habib kita untuk memberikan arahan-arahan, ya, nasihat-nasihat. Jadi pedoman buat kita. وسلم عن الإنسان وقال الرئيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita tadi bicara masalah peperangan Khaybar, masalah sejarah tadi pertama tadi. Waktu peperangan Khaybar, saya pernah ingat sejarah yang mungkin jamaah belum banyak tahu. Itu Sayyidina Ali buka pintu Khaybar, babul Khaybar. Dan kalau yang la fata illa Ali, oleh saya sudah berpada itu sudah pernah banyak kita lihat. Waktu itu Sayyidina Ali juga pernah kita dengarkan mungkin ceritanya waktu dalam keadaan sakit mata berat. Sayyidina Ali diobati sama Sayyidina Rasulullah. Sampai wafatnya pun tidak pernah kena sakit mata. Karena pada saat itu Khaybar ditutup pintunya besar sekali. Untuk Khaybar yang di kampung yang pakai Khaybar, dari gerbangnya yang Khaybar, nggak ada yang bisa buka pintu itu. Katanya Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya bisa saya, hanya bisa saya buka Sayyidina Ali. Buka sampai terbuka sama Sayyidina Ali dengan tangannya yang luar biasa, kekuatan dari Allah. Peperangan terjadi di situ. Ada satu orang Yahudi masih muda. Jadi kita cerita timpang dulu dari sholat. Seorang Yahudi masih muda melihat Sayyidina Ali itu apa? Ya kehausan, ya apa itu? Ya tiba kasih air nih, Yahudi memberikan satu air. Diambil sama Sayyidina Ali, lalu orang tersebut didoakan sama Sayyidina Ali, kamu tidak akan mati sebelum kamu masuk Islam. Itu doanya Sayyidina Ali. Akhirnya orang namanya Yahudi ya kan ingin selalu kata Allah Ta'ala, ingin wujudnya sama Allah Ta'ala, pengen orang Yahudi pengen buktinya gimana caranya itu, mau lihat ya. Akhirnya orang Yahudi ini nggak masuk Islam sampai ketemu sama cucunya Sayyidina Al-Idrus, cucunya Habib Syekh, sampai umur 600 tahun. Masuk Islam itu berkat doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena dia mau membuktikan jadi ini Yahudi punya cucu sak kampung.
sekampung kemudian pikir, anak 100 tahun, nggak apa namanya, nggak masuk Islam. Akhirnya meninggal di tangan ibunya Sayyidina Ali yang namanya Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Itu cukup inti sudah berapa tahun mau umur berapa lagi. Ini karena berkatnya Sayyidina Ali. Nah, didoakan orang kalau sudah umur tua seperti itu beser, itu beser. Nah, kalau los semuanya los. Tapi ini karena doanya Sayyidina Ali mendapatkan kekuatan, ingatannya kuat karena dia membuktikan itu. Hanya karena memberi satu air. Didoakan sama Sayyidina Ali. Oh, subhanallah turunannya semua masuk Islam ya begini. Alhamdulillah. Anak 100 tahun duduk cicing nggak tahu apa. Terkampung ini. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Nah, sekarang kita kembali ke bab sholat. Jadi, anak maaf mau bertanya. Mau pertama sama itu. Nafsu ini dikekang apa dikendalikan apa dikekang? Coba jawab. Kita mau tanya. Ada yang bisa jawab. Kira-kira di mana? Dikendalikan. Ya. Dikendalikan. Ada lagi? Ya. Sepakat ya semua kita nafsu kita kendalikan. Sepakat ya. Semua kita mengendalikan nafsu. Sepakat ini ya. Ternyata salah. Nafsu itu bagaimana kita mau mengendalikan orang satu penumpang sama kita? Jiwa, roh, apa tadi? Hati, akal, ini kan satu penumpang di dalam jiwa kita. Nafsu, ini kalau dikendalikan berhenti semuanya, satu semuanya. Yang namanya dikendalikan kan di stop, dikendalikan kayak jalan dan stop, dikendalikan. Yang sebenarnya nafsu itu bukan dikendalikan, tapi diarahkan. Yang sebenarnya diarahkan. Jadi nafsu di mana? Diarahkan. Seperti kita waktu dulu nusu sama ibu, kita pernah disapu. Kan kita pernah disapu. Waktu kita disapi itu apakah kita dikasih gelas air minum dari susu sapi, apa dikasih botol yang ada dotnya? Kan mirip ada dotnya ya. Ini berarti si ibu itu mengarahkan untuk memisahkan kita ini dari susuannya itu, maka dikasihlah seperti susuan itu dot atau diarahkan. Jadi kalau kita mengendalikan nafsu kita nggak mampu, mustahil kita mau bisa nafsu kok dikendalikan. Jadi nafsu diarahkan. Untuk mengarahkan nafsu ini kita perlu pengetahuan dan perlu juga lingkungan perkumpulan. Pengetahuan ini yang dapat mengarahkan nafsu kita kebaikan dan kebenaran. Pengarahan ini perlu apa? Ini kita bahas masalah. Pengarahannya itu perlu diusahakan, perlu diikhtiar. Karena di sini ada kalimat Allah, ada firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa ada dua? Ista'ana as-sabr was-shalah. Mohon pertolongan dua, yang isti'anah sama as-shalah. Karena di sini godaan yang paling luar biasa itu as-shalah. Memang hanya sebentar sholatnya, tapi godaannya banyak, besar sekali. Karena di situ sholat itu dalam hadis, sebuah hadis disebutkan mi'rajul mu'min itu as-shalah. Ruh ini kita ajarkan, nafsu ini kita ajarkan untuk sholat. Jadi kita arahkan waktu di dalam sholat itu, kita didik nafsu yang ada di dalam jasad kita, di dalam hati kita ini, kita ajak omong. Ayo sholat, ayo begini, kita ajari. Jadi nafsunya kita yang didik. Kalau yang kalimatnya mengendalikan, berarti nafsu ditahan dulu, stop dulu, saya mau kesini.
Iya saya stop dulu. Habis selesai sholat, bawa lagi kita mungkin. Ini nggak bisa. Jadi kita mesti ajak, memang bersatu kita. Dalam jasad kita ini bersatu, nafsu, roh, akal, hati. Jadi nafsunya di sini kita mendidik. Jadi ada 4 unsur manusia. Ya, gitu. Ijtihadin nafs. Nah, ijtihad itu diperjuangkan, nafsu ini diperjuangkan. Untuk apa? Untuk dikendalikan. Kalau dikendalikan berarti kita nggak diperjuangkan. Nafsu itu kita nggak perjuangkan, berarti kita taruh itu nafsu. Tapi ini di sini ijtihadin nafs. Memperjuangkan nafsu. Memperjuangkan nafsu berarti kita apa ini? Kita didik supaya nafsu ini biasa mengerjakan sesuatu yang memang sudah setiap harinya dikerjakan. Jadi bisa karena biasa. Kalau nafsu ini nggak dididik, maka kita tidak bisa. Anak dari kecil sholat sambil tua sholat. Anak dari kecil kita biarkan nggak sholat, sambil tua juga nggak sholat, karena kebiasaannya nggak ada di situ. Kalau kebiasaannya baik untuk mengarahkan kepada ilmu, keimanan, ilmu keyakinan, lebih mantap, lebih bagus. Jadi di sini mohon pertolongan sama Allah dari buruknya nafsu yang untuk mencegah kita dalam perbuatan baik. Makanya Ali Habsyi saya bermalu sebetulnya mengatakan dalam tulisan tangannya Al-Mahfud, kalau seandainya Allah menurunkan surah Al-Fatihah tanpa wa iyyaka nasta'in, kita nggak mampu sholat. Jadi, karena ini sholat juga anugerah dari Allah Taala. Kalau seandainya wa iyyaka nasta'in, dan aku pun memohon pertolongan. Ini pertolongan dari Allah Taala. Kita bisa sholat, bisa duduk di sini, bisa dengarkan bunyi, bisa dengarkan ustaz ini. Ini anugerah dari Allah. Ini nikmat dari Allah Taala. Kita itu persentase sedunia ini yang untuk duduk begini ini berapa persen? Nah dari sekian sedikitnya ini bisa kita salurkan ke keluarga kita, ceritakan ke keluarga anak istri kita didik anak-anak kita. Fadilah. Nah fadilah ini semuanya kan Nabi Muhammad. Kita tahu dari mana sholat. Kita tahu 1400 tahun yang dahulu. Oh sholatnya seperti ini. Tadi mana sahabat, habis itu sahabat, habis itu tabi'in, habis itu tabi'in sampai ulama al-amilin, sampai ulama sampai ustaz kita, sampai guru kita. Ini berkata generasi yang nggak tahu menjadi tahu, yang prestasi. Berkatnya guru dan tidak bisa balas guru, kita tidak bisa balas apa yang Rasulullah. Tidak bisa kita balas. Maka kita balas sholawat. Sholawat pun itu kembali ke kita lagi. Maka Allah selalu dalam Quran itu Allah Ta'ala itu bagaimana Allah Ta'ala? Coba kita renungkan sedikit ayat Quran. Inna Allah syakirun bima kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah itu berterima kasih dengan apa yang mereka kerjakan. Allah terima kasih sama kita. Kita ini diciptakan dari apa? Dari yang dari yang hina. Nah kalau Allah Ta'ala mengatakan mimma'in mahin, berarti orang tersebut tidak mau melakukan hal yang baik. Tapi kalau menurut tadi amsyajin nabdarihi faja'alna sami'an basira, menurut amsyaj, al-amsyaj yakni yang keluar apa? Nutfah yang keluar itu dengan tembakan apa dengan kerasnya itu amsyaj nabdarihi. Kami uji orang tersebut sampai besarnya kita kita kasih dia sami'an basira, pendengaran dan hati yang besar. Nah ini orang-orang ya, orang-orang mudah-mudahan kita masuk orang-orang amin. Jadi ini sholat jangan sampai ditinggalkan. Allah wala tamutunna illa wa antum muslim. Selamat dalam sholat, selamat dalam hitungan zakat nanti. Nah, sedekah juga menyelamatkan kita orang. Apapun yang perbuatan baik yang untuk Allah akan menyelamatkan kita.
Karena kalau inti sudah meninggalkan sholat, antara salat ada hadana hanya penting. Lah menghancurkan agama. Hancur agama tidak akan hancur, yang hancurkan. Hancur semuanya. Manusia ini sangat dikecilkan sama Allah seperti ini. Sebetulnya manusia ini kalau mau diteliti lebih dari bumi, lebih dari langit, mungkin bisa lebih dari sama. Karena Allah Ta'ala setelah menceritakan tentang salah kesat asamawat, setelah menceritakan 7 lapis langit, setelah menceritakan isinya langit, bintangnya, mataharinya, langsung kembali Allah Ta'ala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam jiwa kalian apakah kalian tidak melihatnya? Nah kalau rambut ini digedein satu, itu salah benar. Allah Ta'ala dibahas seperti itu. Nah kita ada yang dari telur nyamuk, makanya Allah Ta'ala Inna Allah yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ay fawqaha yani asghar minha au akbar minha wa ma fawqaha fa amal ladina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bi hadha masalan. Kalau orang-orang kafir kenapa Allah Ta'ala memberi satu contoh begini? Wa amal ladina yaquluna hadha Allah wa amal ladina kafaru madza arada Allah bi hadha masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi fasik, orang-orang yang fasik yang mau tuntut. Allah selalu memberikan tuntutan. Allah selalu memberikan tuntutan. Coba kita lihat nih telur paus ini kecil, tapi bisa satu tontonan loh. Besarnya sampai tontonan dibesarkan sama Allah. Allah Ta'ala. Lah manusia dikasih fi ahsani taqwim. Hanya Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Bentuknya yang bagus, matanya diletakkan yang bagus, telinganya diletakkan yang tepat pada posisinya, taqwim tepat pada posisinya. Nah, nanti kita kalau kita nggak sholat apa nggak segala macam durhaka, kehidupan kita durhaka sama Allah Ta'ala. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling kecil giginya orang yang paling rendah di neraka itu seperti gunung Uhud. Giginya itu yang paling kecil, dibesarkan lagi sama Allah Ta'ala, dibesarkan lagi sama Allah Ta'ala. Ada yang banyak. Jadi masalah yang bisa lakukan kita musolli. Salat ini penting. Salat ini menjaga, akan memberikan satu firasat kepada kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Salat ini memberikan satu firasat kepada kita untuk mencegah kita kepada perbuatan maksiat. Kita alhamdulillah terhindar dari perbuatan, mudah-mudahan ya, terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari perbuatan riba, mudah-mudahan dengan kredit lagi dah. Kalau ada cash ya cash lah. Ini bahaya kan, riba ini bahaya betul. Bahaya betul. Hindari daripada riba, hindari daripada kredit, karena ini yang akan menyebabkan kalian malas kepada sholat. Makanya hindari dari makanan haram, karena makanan haram akan menjadikan kita malas mengerjakan sholat. Ada satu cerita zamannya Abdul Ghadir Malang, ya, Abdul Ghadir berfikir malam, Darul Hadis. Abdul Ghadir tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sama sekali tidak pernah sholat tahajud. Abdul Ghadir Malang yang mengeluarkan ulama-ulama besar, termasuk Habib Salim bin Didan keluaran dari hadis, termasuk Quraish Syahab keluaran dari yang baru-baru, Ami Segaf, bin Mahdi, Ami Syekh Jufri, itu keluaran dari hadis semuanya. Terus termasuk Habib Salim Palu bin Idrus, Habib Idrus Jufri masuk keluaran walaupun ya termasuk seniornya Habib Abdul Ghadir. Habib Abdul Ghadir ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tiba-tiba satu kali malam dia malas,
ada. Males sholat. Kenapa? Dia cari itu males. Kenapa itu males? Dia tanya istrinya, ini ada nggak kemasukan duit orang? Enggak, saya belanja ini dari antum ya. Tidak ada yang ngasih lagi. Oh ya udah. Tanya lagi. Semuanya beres, nggak ada yang kemasukan subhat di rumahnya Habib Abdul Qadir. Mikir lagi. Karena Habib Abdul Qadir ini setiap paginya kayak Walid itu. Orang-orang dulu kayak Walid, susu sama madu. Susu sama telur bas. Sarapannya itu nanti sampai baru zuhur baru makan. Dari coba yang beli susu tadi siapa? Fulan suruh pembantunya. Coba tanyakan pembantunya. Iya saya betul beli di situ yang biasa langganannya Habib. Oh ya. Coba panggil itu langganannya Habib, yang punya sapi itu panggil yang punya sapi. Bagaimana? Kamu jualan sapimu bagaimana? Sehat. Sampai sapinya ditanya. Oh sudah saya jual sapinya. Jadi saya beli susu di sebelah sana. Oh dari itu malas. Jadi dia kelihatan subhatnya. Mungkin rumputnya tidak makan di situ. Orang sufi sampai mana pun dikejar itu. Karena dia tidak mau terganggu sholatnya sama Allah Ta'ala. Itu orang sufi begitu. Dikejar. Oh dari sini. Ada di situ ada Qadir membayar sedekah banyak untuk membersihkan kotoran kita. Ada sholat. Makanya di sini kita harus menghindar daripada barang makanan yang kita makan haram. Kalau kita makan haram, udah malas sholat kita. Ilmu udah nggak masuk. Kalau ilmu itu mata kita harus jaga. Mata kita harus. Memang kita nggak bisa menghindar dari maksiat, nggak bisa. Katanya nggak ada saya berarti. Bagaimana kita mau menghindari maksiat, orang maksiat di depan mata kita? Ya kita arahin tadi itu nafsu. Nggak bisa kita kendalikan yang aku begini kalau lihat hari nabrak kita. Nggak bisa. Jadi cara aja ada astagfirullahaladzim. Seperti itu. Mau menghindar dari mana kita orang? Sudah nggak bisa. Apalagi yang umur kita terlalu panas kan kecil ya. Nah, ya, ini kita arahin nafsu kita. Nah, Al-Quran jangan tinggalkan walau satu ayat. Sering semuanya auliyaillah, ulama semuanya itu menetapkan kepada kita. Nanti juga tetapkan sama anak-anak antum semuanya. Jangan tinggalkan Quran. Nah, nanti kalau antum sudah punya anak, mungkin antum sudah punya cucu, kasih tahu mereka, nak jangan tinggalkan Quran. Kehidupan kita selamat, ya. Keluarga kita terselamatkan, kita nggak sadar. Allah yang selamatkan kita, tapi kita nggak sadar. Dari kesehatan kita, dari anak kita nggak sampai kena banget. Itu kan Allah Ta'ala kita yang nyelamatkan anak-anak kita. Berapa tahun kita pelihara, ente kasih makan aja. Ente bersedekah aja, ente sholat aja, ente berdoa aja, anak yang jaga, Allah semuanya yang jaga. Jadi Allah yang jaga. Ya berkat kita orang kita, karena kita ngikutin taat ya. Nah di sini sholat mau dihitung apanya sama Allah Ta'ala. Orang itu waktu takbir sudah tinggal dapur, tinggal perut, ini mau dihitung apanya sama Allah Ta'ala. Kita nggak dihitung, mau dihitung habis kita punya amal sama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ala kulli hal, ini sudah taat dengar azan ke masjid itu aja udah senang. Kalau khusyuk benar, nanti dulu belajar dulu khusyuk. Allahu Akbar SDB berbayar. Allahu Akbar APM tahu. Nah ini kita begitu. Kalau itu pikiran orang tua. Orang tua pikirannya KPRN, SPB apa? SPB besar lagi. Belanja besok beras ada enggak? Itu. Padahal Allah Ta'ala tidak menanyakan itu. Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir ini istimrar ya.
al-istimrar. Wastabir yang berkesinambungan kau mengerjakan berat. Allah jamin. La tas'aluka rizquka wa nahnu narzuqu. Kami tidak menanyakan. Kami yang akan ngasih rezeki kamu. Didoman, dijamin sama Allah Ta'ala. Nah ini memang kita memang keyakinan ini kadang-kadang kita kalau nggak tahu ya begini ya. Apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak. Tapi kalau kita mau teliti betul, kita ini dijamin sama Allah Ta'ala. Kita nggak sadar aja dengan jaminan Allah Ta'ala. Berkat Rasul SAW. Sudah diberi makan. Ada Rasulullah SAW. Nah ini as-salat. Jadi nafsu diarahin. Kita ajarkan nafsu ayo salat witir. Mau tidur itu usahakan 1 rakaat. Jangan banyak, kita nggak mampu. Fardu aja kita ingat enggak. Apalagi kita kalau lihat habis ini habis lihat, makanya mata dijaga. Karena mata kita orang ini selalu melihat maksiat. Untuk membersihkan mata kita baca Quran. Itu salaf hagana orang tua-tua kita kalau kita habis melihatnya tadi yang saya ceritakan yang begini mau nabrak itu baca Quran, insya Allah bersih mata. Udah terhapus istilahnya, udah terhapus. Karena kalau tetap kita melihat sesuatu apalagi sekarang ya, walaupun di kamar kita bisa melihat itu di YouTube. Anak muda anak tahu bisa lihat itu nanti nggak bisa menghindar bahaya itu memang itu nafsu. Tapi karena kita duduk sama majlis, duduk sama ini kita dapat kesadaran. Ilmu ini akan mempercepat kesadaran kita untuk menuju Allah. Ilmu akan mempercepat kita kesadaran untuk menuju Allah. Tapi kalau orang tidak ada hadir majlis taklim sampai tua nggak sadar-sadar, tambah mahrum sampai tua. Jadi, untuk menghapus mata kita, soalnya nanti di mahsyar ada sebuah hadis yang didengarkan sama orang-orang tua kita dulu. Anak pernah dengar kawan-kawan Abu Ghazali bin Ahmad. Anak ketemu sama Abu Ghazali. Dulu nggak ada munsyid itu nggak ada. Tahu munsyid? Munsyid tahu? Munsyid tukang gosida. Bukan kayak sekarang. Semuanya tukang gosida semuanya. Ketika dulu masih itu teman saya sendiri yang paling kecil. Saingan saya umur 60, saya waktu itu umur 18. Saingan saya umur 60, enggak 80 enggak, 70. Itu saingan saya. Hal Ghazali mengatakan siapa yang suka melihat maksiat nanti di yaumil mahsyar matanya akan keluar api seperti las. Ini matanya keluar api seperti las. Gimana caranya itu menghapusnya? Kira Quran. Karena mata kita akan ditanya, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin." Semuanya ditanya. Anin. Kenikmatan itu melihat nikmat. Untuk nafsu itu nikmat itu. Tapi untuk akhirat itu gimana? Orang yang minum khamr di sini tidak bakal minum khamr di sana, walaupun sudah banyak di neraka. Masuk neraka, masuk surga malah dapat khamr di sana. Ya maksud jangan coba-coba atas satu kali kita mimpi neraka jangan. Itu gambaran neraka itu alhamdulillah mencari Allah ma'adina minan nari sa'amin wal-walidina wal-jamil mu'minina wal-mu'minina. Itu waktu turun Tayran ababil, waktu turun tarmihim bihijaratin min sijjin. Itu turun itu keluar dari paroh ini batu sijil ini ya, batu dari neraka. Itu sudah dibawa ke telaga Haud, dicuci berapa kali di telaga Haud. Nah, dibawa sama burung ababil. Dan neraka sijil ini neraka paling rendah. Paling baik, neraka paling baik. Ya, itu neraka paling baik. Coba yang paling baik api sini ini coba. Nah, itu batunya itu kecil, ditaruh di parohnya burung abal. Dilepaskan satu persatu sama ashabul fil ini tadi. Batu ini jatuh, burung itu sudah ada di bawah. Jangan sampai batu ini jatuh ke bumi.
hancur, habis. Soalnya dari neraka. Terus berapa burung? Itu berapa burung hitungannya? Langsung setelah tembus dari perut gajah langsung diambil balik kembalinya. Jadi nggak sampai ke tanah, nggak sampai ke tanah. Karena apa? Karena manusia kecil, gaib, manusia ini lemah, nggak punya apa, nggak punya apa. Kalau sampai ke tanah, hancur, habis buminya habis. Nah, itu balikin lagi ke neraka sikit sama burung ababil. Nah, jadi kalau manusia ini gimana kalau masuk neraka? Ya nanti sesuai dosanya. Ada yang digedekan segunung Himalaya, ada yang digedekan satu bumi, ada yang digedekan satu matahari, ada yang digedekan mungkin separuh langit. Ya Allah Ta'ala punya ciptaan kita nggak tahu. Sampai diledek sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang di dalam jahanam, Allah Ta'ala tanya, apakah udah penuh? Mereka jawab, kurang ya Rabb, apa ada lagi? Itu Allah Ta'ala punya ciptaan, nggak tahu kalau Allah. Nah ini sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad. Tentang neraka dijelaskan sama Nabi Muhammad. Tentang surga dijelaskan sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita orang termasuk golongan orang-orang yang menegakkan sholat. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang digolongkan sama orang-orang yang taat. Amin. Taat pada kedua orang tua kita, taat sama guru kita, taat khususon sama Allah wa Rasul. Amin. Ya. Minta dibersihkan hati kita. Dan diminta bersih hati. Ya. Karena hati ini akan menerima firasatun nur. Hati akan menerima ilham. Ilham itu akan masuk ke hati bersih. Dan hati bersih harus diusahakan. Harus pun jalan pintas. Untuk hati bersih itu sholawat sama Rasul. Nanti dikasih ilmu ini, nanti dikasih banyak macam ilmu. Nah, nanti kita orang dididik sama Allah Ta'ala. Adabnya kita sama guru gimana, adabnya kita sama abah ibu gimana, terus adab kita sama Allah Ta'ala gimana. Ayo, sekarang kalau sholat yang rapi, anak sering lihat jamaah-jamaah kalau sholat ya harus seperti orang dulu pakai kaos saja, bajunya digantung gitu, bajunya ini. Itu ngedep orang, ngedep manusia yang sama punya bawa kotoran dalam perut itu mesti rapi, mesti rusak mani, misalnya kondangan kan. Ini ngadep Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada dengan hari alwi, itu hari alwi itu Bogor, tau Bogor ya? Itu kalau mau sholat sampai kayak pengantin, menghadap Allah ini betul-betul kayak pengantin, rapi wangi. Loh, wuduknya apa semuanya jaga. Ini sekarang kan dibalik, ngadepin fulan harus kaki, nggak punya baju pinjam, jas dong pinjam, dibedain pinjam, pinjam satu, pinjam. Kalau pada sholat harus rapi, harus bagus. Sekarang anak lihat rapi ya, anak mau lihat di sholat ini harus rapi juga. Nah di situ katanya orang-orang dulu, kalau mau tahu dirimu saat kau sendirian sama Allah. Kalau tahu diri saat kau sendirian seperti apa kamu sama Allah Ta'ala. Yaitu kalau mau tahu dirimu saat kamu sendiri sama Allah Ta'ala. Kalau nggak ada yang lihat ya sudah seekor aja pakai kaos, kadang-kadang di harinya cuma sebusur begini, dibuat mainan. Ya mudah-mudahan kita dibukakan semua pintu hidayah dan semoga kita mendapatkan nur Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana